diri daripada sifat riya, ujub, sum'ah dan takabur. Ini penyakit hati. Jadi orang dipertanyakan gitu, kok kenapa ilmunya tidak menjaga dirinya? Kan begitu kadang-kadang nih. Sekarang yang ramai, orang itu pinter, ilmunya banyak, tapi kenapa kok ilmunya nggak bisa menjaga dirinya? Itu orang pertanyaan. Makanya nanti lihat dalam surah Al-Hujurat, Allah sebelum memanggil orang-orang yang beriman, Allah sudah katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah tuh, innama itu pakai adat inama. Itu kan kalau khobar itu, innama adat hasad. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara ente, gitu kata Allah begitu. Kalau ada yang ribut, mau satu ke antar kelompok keluarga, fa aslihu baina akhwaikum, damaikan biar akur lagi. Terus Allah lanjutin di firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan menghina. Ini kan pelakunya orang-orang yang beriman. Allah nggak bilang ya ayyuhan nas. Makanya nanti ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taqulun. Allah amat murka kepada orang yang pandai berbicara tapi bertentangan. Jadi atamurun nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tajlunal kitaba afala taqilun. Jadi nyuruh A, B bisa dia, tapi wa tansawna anfusakum kayak lilin, nenangin orang bisa tapi dirinya terbang. Nauzubillah min dzalik. Makanya Nabi mengajarkan ibda bin nafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Jadi jangan ria, Pak. Orang kalau ria hilang pahalanya. Ria itu kan ro'a asal katanya, pengen dilihat, pengen dipuji. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Makanya kalau Anda belum siap disebutkan oleh Pak Toto namanya di sini, diuji Pak. Saya belum disebut itu 500. Diuji. Ada begitu Pak. Salah nih, salah. Kan namanya manusia kan ada yang salah Pak tuh. Si A 500, si B. Dia kebetulan 1 juta. Pagi Pak tuh. Demikian para donatur. Tak saya. Satu sisi sebagai satu akuntabilitas, pertanggungjawaban, sah saja begitu. Lurusin niat kita. Hadirin, sebelum sholat Idul Adha dimulai, saya bacakan kurban pada tahun ini. Yang pertama Bapak A 2 ekor, Bapak C 3 ekor, Bapak D yang diam ya. Demikian. Ayo Mbak 5 ekor, Bapak E. Itu diuji Pak. Hamba Allah 2 juta gitu Pak. Pas pulang tuh, tahu nggak mampu? Saya itu, itu ya. Jadi makanya itu setan di mana kayak begitu nilainya. Sesuai seperti itu kalian ya, luar biasa. Ya. Jadi sum'ah gitu dan takabur ya. Nanti lihat ya di surah itu, di surah Al-Hujurat ayat berapa itu? Ayat 11 sampai 12. Sampai jam berapa ini Pak? Terus? Ya. Terus tanya jawab. Ya, baik. Nah ini tanda-tandanya nih. Ya. Ya, malam cerah bagaikan ada bulan bersinar gitu. Suasana malam tenang, tidak dingin dan tidak panas. Matahari terbit pada pagi hari itu putih tanpa sinar. Warna putih matahari berbentuk bulat seperti baskon seperti itu. Ini kan tanda-tanda menurut ulama-ulama kita. Kepastiannya wallahu a'lam. Ada orang yang menyatakan itu tanda-tandanya itu salamun, penuh dengan kedamaian, kesejahteraan. Jadi salam itu hanya bukan berbentuk alam seperti ini gitu, tetapi berpulang kepada individu juga. Ya gini bahasanya, semenjak Ramadan gitu ya, itu saya lihat beda banget katanya ya, lebih dermawan gitu, lebih santun bahasanya gitu. Ya, mudah berbagi gitu. Jangan-jangan gitu kan dia yang mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Seperti itu kalian ya. Hati-hati nih.
Kalau ada orang yang seperti itu, kita istighfar, Pak. Wah iya saya mau begitu. Wah jangan begitu, hati-hati. Banyak ketika ada orang yang ngangkat derajat kita, istighfar mas kalian. Makanya orang itu bisa sombong dengan keilmuannya, nasabnya, hartanya, bisa dengan ibadahnya. Hati-hati. Ini yang orang jarang sering tahu. Orang tuh bisa sombong karena ketaatannya. Saya insyaallah ahli surga karena kan saya tiap hari ke masjid gitu. Iya, luar biasa. Udah mengklaim dirinya tuh ahli surga. Nanti mah di perapatan dulu neraka ente. Nah, ini. Jadi kalau tanda-tanda ini secara material seperti ini ada, ya, insya Allah turun Lailatul Qadar. Makanya sepakat ulama itu ada yang menyatakan yang namanya Lailatul Qadar turunnya pada masa Nabi doang, bukan. Itu turun pada setiap malam. Dari mana kita tahu kalimat tanazzalu di situ? Ya, kerennya bahasanya bentuknya the simple present tense itu. Jadi setiap tahun itu turun itu. Khususnya pada malam bulan suci Ramadan. Ini seandainya Pak, seandainya ya Lailatul Qadar ditampakkan ini, masya Allah. Turun temuan Lailatul Qadar besok ya malam minggu, wah ramai orang Pak itu. Makanya dirahasiakan, kematian dirahasiakan, Lailatul Qadar dirahasiakan, jodoh dirahasiakan, umur pun demikian ya. Agar kita bersungguh-sungguh untuk menghadapi sesuatu yang pasti sekalian. Nah ini, jadi beginilah tanda malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau qadar itu terjadi cuma semalam, bukan tiap malam itu. Semalam Pak, nggak tahu malam apa gitu. Jadi orang yang mendapatkan itu seakan-akan dia beribadah lebih baik 83 tahun 4 bulan. Kan luar biasa. Jadi digambarkan 1000 bulan. Ibnu Abbas. Nah, kita kalau dengar Ibnu Abbas luar biasa beliau nih, ya. Karena beliau itu dapat doa dari Nabi sehingga orang faqih ilmunya. Ini sering saya baca doanya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ini doa Nabi buat Ibnu Abbas. Ini salah seorang pakar Quran. Jadi kalau ditanya sahabat A, B, C itu hampir sama jawabannya. Ketika nanya Ibnu Abbas itu beda Pak. Makanya orang yang mufassir ulung luar biasa di zaman ini. Ini satu riwayat nanya begini, ayat begini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ditanya sama Umar, wahai sahabat A, apa pendapat anda tentang tafsir ini? Kata dia, kita kalau dapat pertolongan Allah kudu banyak bersyukur sama Allah, gitu kata dia tuh. Kata beliau gitu Pak, banyak bersyukur pada Allah. Yang si B harus banyak memuji dan beristighfar kepada Allah. Bagaimana engkau Ibnu Abbas? Saya beda ya Rasulullah. Wahai Umar, apa bedanya? Ini adalah ayat pertanda semakin dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu luar biasa. Kenapa dikatakan kalimatnya waro'aitanna sayadkhuluna? Jadi Jazirah Arab dan Yaman itu orang semuanya masuk Islam semuanya sebelum Nabi itu wafat. Jadi kata-kata ro'ait itu Nabi melihat seluruh orang itu masuk Islam. Fi dinillahi afwaja. Masuk Islam dengan berbondong-bondong. Nah, ini semuanya. Ini makanya kalau kita baca surah Al-Yauma itu kan ayat yang terakhir. Kalau An-Nasr surat yang terakhir. Gitu. Jadi kalau kita berbicara panjang lebar, panjang sekali seperti itu. Itu Ibnu Abbas. Makanya dia 9 tahun udah hafal Quran dia. Luar biasa ya. Lailatul Qadar malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar, lemah dan nampak kemerah-merahan. Nah, ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas. Nah,
inilah malam yang satu kali ibadahnya dinilai seperti beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Ya. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini Allah yang menggambarkan ya. Kalau ada ulama menggambarkan apa, itu bla 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 bla. Allah sendiri mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tadi jawabannya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini jawaban Allah tentang apa itu Lailatul Qadar. Ya. An-Nakhai mengatakan amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Nah, ini kita lihat nanti saudara ada kitabnya Lataiful Ma'arif. Ya, kitab tuh karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Kitabnya ada tuh, saya punya itu. Mujahid mengatakan, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah salat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari salat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Ini pendapat-pendapat yang utama, ya. Ini sungguh keutamaan Lailatul Qadar. Jadi kita nggak mungkin dapetin Pak seperti itu. Makanya kita bersungguh-sungguh di malam 21, 23, 25, 27, 29 kan kita nggak tahu. Makanya ada sebagian yang mengatakan Lailatul Qadar tidak terjadi pada malam ganjil aja, bisa jadi di malam genap. Umpama kalau misalkan Ramadannya cuma 29 hari, kan gitu kan? Kan ada 20 tuh, 20, 21, ya, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Gitu. Jarang seperti itu, ya. Ini sekalian, ya. Jadi ibadahnya dinilai seperti beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Kita nggak mau gimana nggak bersyukur. Hanya umat Rasulullah seperti ini. Nah, makanya nanti ada satu riwayat itu terjadi malam ke-27. Nah, makanya itu sering saya katakan, kalau saya boleh slide-nya diulang, itu kan ada beberapa kalimat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1. Wa ma adra kama lailatul qadr. 2. Ketiga, Lailatul Qadri. Itu diulang 3 kali. Ternyata dihitung oleh Imam Ridha, Lailatul itu kan 4 huruf. Lailatul 4, Al-Qadri 5, lam ya lam tak marbutoh 4, alif 5, lam 6, qaf 7, dal 8, ro 9. Itu ada 3 kali. Ada menyatakan 9 dikali 3 27. Ternyata itu punya hitung, itu huruf di 9. Ramadan juga ada di 9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu kan berarti kan pembakaran dibakar. Jadi itu habis dosa-dosa kita ini, Masya Allah. Nanti kalau sudah kita walitukminul iddah, udah menyempurnakan bilangan puasa kita zakat fitrah untuk menutupi daripada kita punya puasa yang banyak kurang-kurang ditutupi. Itu kita kembali kepada fitrah yang sekarang luar biasa. Makanya kalau saudara ada kalimat minal aidin wal fai, itu bukannya hadis. Itu bukannya ayat, itu hanya tamat pengharapan doang. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali. Kita ucapin taqabbalallahu minna wa minkum. Orang kita kan bingung kalau orang awam kan salaman takut baik nggak bisa dia ngucapinnya. Maafin ya, gitu aja udah sama. Kalau dia ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum nggak bisa begitu. Kayak orang zakat fitrah nih. Selesai nih. Ajarakallahu fima a'taita dulu pertama. Semoga Allah memberikan apa yang engkau berikan, ya. Kemudian wa azrakallahu fima abqaita, dan Allah beri berkah kepada apa yang tertinggal seperti itu. Nah, kita kalau pakai doa gitu wah, luar biasa. Makanya Nabi itu kalau dapat nikmat yang sempurna diucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ulangi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jamaah itikaf nanti bulan depan kita umroh bareng-bareng. Itu belum nyata tuh. Ucapinnya begini, alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Gitu. Kalau pas berangkat baru alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi udah sempurna itu disana. Pas Nawawi Pak Jamal, habis kita ngopi, alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Pas gitu, wah, datang tuh
baru bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, makanya ketika seseorang bikin skripsi, tesis, disertasi kalau mukadimahnya dicoret sama yang ahli aku. Udah jangan lagi kuliah, udah sempurna ini, tatimmus shalihat, siap disidangkan gitu. Ya. Nah, ini jangan lagi ya. Carilah. Jadi bukan tunggulah, carilah ya. Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir ya. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil, juga ada hadisnya. Di 10 malam terakhir, namun jika ditimpa keletihan maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7 dan 5 malam yang tersisa. Seperti ini Pak, yang kita dapatkan tujuannya adalah berapapun itu bilangannya, berapapun tanggalnya atau apa, kita bersungguh-sungguh untuk mencari. Jadi kesungguhan kitalah nanti akan menemukan sesuatu itu sekalian ya. Baik. Nah ini nih ya. Prediksi ala Imam Ghazali ini. Jadi dikatakan kalau awalnya Ramadan Ahad, Lailatul Qadar malam 29 nih. Ingat ini Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu dia punya satu manajemen disebut dengan tahalli dan tajalli ya.